Mata air yang cukup melimpah di Desa Kahaya. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari ini saya berkunjung ke Desa Kahaya, salah satu desa paling utara di Kabupaten Bulukumba dan satu-satunya desa yang merupakan daerah tipologi pegunungan yang berbatasan dengan Sinjai. Pak Desa, kita akan berbincang tentang seperti apa sih proses-proses pembangunan selama ini di Desa Kahaya ini, kan hanya berupa dusun yang sangat terpencil. Kahaya ini sampai tahun 2002 Kahaya ini masih satu dusun. Kemudian tahun 2004 dipecah menjadi dua dusun, yaitu dusun Kahaya itu sendiri dengan dusun Tabuakan. Nama dua dusun, yaitu dusun Gamacaya. Jadi sampai pada saat itu Kahaya, Desa Kahaya ini sudah jadi 3 dusun. Andi Muhammad Sukri bersama Wakil Bupati Haji Padasi. Di situ saya ajukan pemekaran desa karena Kahaya ini sudah layak untuk dijadikan satu desa, di samping wilayahnya luas dan juga jumlah penduduk sudah memenuhi kriteria. Tanggal 30 Desember 2010 Perdanya selesai, tetapi itu disahkan pada tanggal 27 Desember 2011, dan sejak saat itu mulai di 2 Januari 2012 ada pelaksana tugas, yaitu Camat Kindan Bapak Andi Esperten Risuki. Kemudian pada tanggal 15 Juni 2012 Kahaya ini resmi menjadi sebuah desa yang definitif. Itu pembangunan dimulai dari titik nol. Kan ketika desa ini kemudian menjadi desa definitif, proses-proses pembangunan pun dimulai seperti kita sampaikan tadi, itu dari titik nol. Kalau kita melihat medannya, desa ini kan bukan sangat sulit ya, tapi sudah kategori ekstrim. Ekstrim, betul. Ya, nah bagaimana Bapak sebagai kepala desa pertama melakukan proses-proses pembangunan itu di tengah-tengah situasi medan yang begitu ekstrim, sumber daya yang juga mungkin terbatas, pas-pasan, harga material yang mahal dan kemudian susah diangkut dan sebagainya, karena setahu saya bahwa desa ini kan awalnya tidak dilalui kendaraan roda 4 ya. Tidak dilalui. Jembatan pun itu masih jembatan kayu. Jangankan roda 4, roda 2 pun tidak. Ya, seperti apa itu Pak di anunya itu, tingkat-tingkat kesulitan itu, dan kita bisa melewati itu semua dengan sukses. Jadi berawal dari Juni 2012 di situ saya mulai berpikir bagaimana cara saya, dan kemudian cair dana ADD, belum ada BDD pada saat itu, alokasi dana desa. Itu ada, yang pertama saya benahi itu adalah deker platnya. Di tahun pertama itu saya bangun 6 deker plat. Saya gaji masyarakat masuk di sini 500 per liter. Itu diangkut lewat apa? Itu diangkut, dipikul sama masyarakat. Dipikul, waduh luar biasa dipikul ya, material ini dengan jarak tempuh yang cukup jauh. Nah, artinya ini
sebuah situasi yang mungkin tidak dilakukan di beberapa tempat ini. Bagi Pak Desa betul-betul punya kemauan yang cukup kuat ya untuk membangun ini desa. Nah ini proses itu kan berjalan step by step, kemudian sampai pada masuknya implementasi Undang-Undang Desa di tahun 2015. Sejak tahun 2015 itu kan kategori desa kaya ini kan sesuai indeks desa membangun dari Kementerian Desa itu kan kategori sangat tertinggal. Sangat tertinggal. Kemudian proses pembangunan dilakukan lewat support dana desa. Dalam perjalanannya kemudian menaikkan statusnya menjadi desa tertinggal, naik sedikit ya, naik satu tahap, lalu kemudian sampai pada tahun 2019 ke 2020 masuk kategori desa berkembang. Seperti apa itu upaya-upaya pembangunan yang dicanangkan oleh Bapak Kepala Desa sehingga tahapan-tahapan itu bisa terlewati, dan ini kan sebuah capaian yang luar biasa. 12, kemudian di 2013 itu saya anggarkan untuk pembangunan kantor desa. Pembangunan kantor desa ini materialnya itu saya beli dari masyarakat 500 rupiah per liter. Kemudian di situ berkembang ada kemajuan dari tahun ke tahun, sedikit demi sedikit. Akhirnya 2015 ada dana desa. Kali dengan adanya dana desa ini, karena pada saat itu ada beberapa yang sempat saya bangun pada saat itu, termasuk pengucuran. Tahun berikutnya itu dengan menggunakan dana desa, saya menganggarkan perintisan jalan tani menuju ke wilayah daerah-daerah yang punya potensi wisata yang harus dikembangkan. Kemudian selanjutnya itu saya mengajak kepala sekolah SD, SMP untuk bekerja sama, dan kemudian saya perhatikan betul data-data kependudukan masyarakat, dan alhamdulillah semua pembangunan itu berjalan seiring. Dan saya juga tidak tertutup oleh siapapun yang mau masuk di Desa Kahaya. Saya tidak tertutup, saya terima semua, karena dengan cara itulah yang saya lakukan. Pertama, SDM masyarakat Kahaya itu akan naik ya. Ya, kemudian mereka yang datang itu membukakan wawasan masyarakat Desa Kahaya. Kalau di Desa Kahaya ini apa saja yang menjadi mata pencaharian warga secara umum? Bertani, yaitu kopi dengan tembakau. Ya. Iya. Ini dua kegiatan pertanian yang paling dominan ya. Iya. Pak De, ini kan sementara dalam proses penyusunan kegiatan tahun 2022. Nah, apa-apa yang menjadi program prioritas kita di tahun 2022 ini dalam upaya-upaya pencapaian kita punya visi misi maupun dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa? Prioritas untuk pembangunan di 2022 saya itu memperbaiki sarana transportasinya menuju ke tempat wisata. Ya, akses ya. Terus pemberdayaan masyarakat Desa Kahaya khususnya di bidang pemuda, di kalangan pemuda, yaitu saya upayakan supaya masyarakat anak-anak muda Kahaya itu punya penghasilan. Itu sama anggarkan sablon baju sebagai ada oleh-oleh ketika ada orang masuk untuk dibawa pulang. Kemudian ya, seperti pada umumnya desa-desa wisata. Kemudian ini mengarahkan kelompok-kelompok tani itu bagaimana supaya hasil produksi pertanian perkebunan kopinya itu, hasil kopinya itu diolah, dijadikan bentuk kemasan.
Ya, sehingga nilai jualnya itu lebih tinggi. Ya lebih tinggi. Nah, Kahaya ini kan ditetapkan sebagai desa wisata ya. Nah, mungkin Pak Desa bisa menceritakan bagaimana tuh prosesnya sampai hari ini Kahaya ditetapkan sebagai desa wisata. Eh, saya itu apa namanya mengambil dampingan terima di sini untuk mendampingi kami karena pada saat itu belum ada pendamping desa. Iya, iya, iya. Belum ada. 2014 itu saya kerjasama dengan SCF Sulawesi Komoditi Foundation. Mereka itu datang di sini membina kami, membantu kami di segala bidang. Di samping itu tak henti-hentinya mereka bersosialisasi kepada masyarakat sampai sebagian masyarakat itu mulai terbuka wawasannya. Iya, iya, iya. Kemudian tempat-tempat wisata ini mulai kita kembangkan, mulai kita tata sampai menarik pengunjung-pengunjung dari luar. Kemudian anak-anak muda itu apa namanya setiap saat itu dia muat di media. Ya, dia publikasi Ya, keluar. dia publikasikan melalui apakah itu melalui FB, apakah itu melalui surat-surat kabar apa. Ada pendamping desa. Ya. Nah, pendamping desa ini berperan aktif di desa Kahaya ini. Bagaimana mereka membina kami, bagaimana mereka mengarahkan kami sampai kami bisa capai apa yang tidak bisa dicapai oleh desa-desa lain. Misalnya kan Kahaya kita tahu dari tahun pertama itu Kahaya menjadi desa sangat tertinggal. Ya. Kemudian naik lagi satu tingkat menjadi desa tertinggal. Ya. Dan alhamdulillah di 2019 2020 masuk menjadi desa berkembang. Dan mudah-mudahan selanjutnya Kahaya ini akan menjadi desa yang maju. Ya. Oke, terus apa harapan-harapan kita sebagai pemerintah desa, baik kepada pemerintah kabupaten, Kementerian Desa, dan melalui pendamping dalam rangka melakukan percepatan itu tadi, misalnya menjadikan Desa Kahaya sebagai ikon desa wisata, mempercepat pengembangan potensi-potensi wisata yang ada di desa ini. Kalau harapan saya sama pemerintah kabupaten supaya fokus membangun Kahaya. Fokus membangun Kahaya, mempedulikan Kahaya mulai dari sarana transportasinya dan sarana-sarana penunjang lainnya. Ya, karena ini yang penting ya di Kahaya untuk menuju desa wisata. Kepada Kementerian Desa seperti apa misalnya harapan-harapannya lewat pendamping desa? Harapan saya kepada Kementerian Desa perlu kiranya ada dana khusus ya, untuk pengembangan wisata karena dengan mengandalkan dana desa ini sementara Kahaya masih banyak yang kita mau benahi ya. Kayaknya harapan itu masih jauh ya. Baru kita capai, butuh percepatan ya. Tapi kalau memang pemerintah mulai dari pemerintah kabupaten, provinsi dengan pusat, ya bagaimana mereka mengucurkan dananya untuk masuk ke desa Kahaya. Ya, saya kira demikian perbincangan kita dengan Bapak Kepala Desa Kahaya. Luar biasa tadi sudah digambarkan bagaimana proses desa ini bermula dari pemekaran dan bagaimana dinamika pembangunan yang dilalui begitu banyak tantangan dan rintangan, tetapi sampai pada saat ini desa ini bisa naik statusnya menjadi desa berkembang, sebuah capaian yang cukup luar biasa dan tentu ini akan menginspirasi bagi desa-desa untuk melakukan hal yang sama jika memiliki medan yang ekstrim seperti desa Kahaya ini.
Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.